Nah, setelah belajar mengenai bentuk eksponensial dan juga fungsi eksponensial, juga bentuk dan fungsi logaritma, kita sekarang harusnya bisa menyelesaikan persamaan eksponensial dan persamaan logaritma. Jadi, di sini ada 3 pokok bahasan, bagaimana menyelesaikan persamaan eksponensial dan persamaan logaritma, dan kemudian kita akan mencoba mengaplikasikan persamaan eksponensial dan logaritma di dalam sebuah masalah nyata. Nah, sebelum masuk, di sini saya ada satu contoh dulu, 2 contoh ya. Yang pertama itu contoh dari persamaan eksponensial. Nah, kita lihat bahwa yang ditanyanya itu X-nya ini, nah itu ada di dalam pangkatnya itu. Nah, kita harus cari tahu X-nya supaya persamaan ini benar. Dan untuk persamaan logaritma, yang ditanyanya X-nya itu ada di dalam logaritmanya. Ya. Jadi ada di dalam logaritma ini nih. Gitu. Nah, ini adalah 2 contoh persamaan eksponensial untuk yang pertama dan yang ke bawah itu untuk persamaan logaritma. Nah, di sini kita akan mencoba belajar untuk bagaimana menyelesaikan dari persamaan ini nih. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan logaritma dan persamaan eksponensial, berikut ada 2 sifat yang sangat berguna ya. Yang pertama itu sifat one-to-one ya. Nah, jadi jika kita punya B sama dengan B dipangkatin X, itu sama dengan B dipangkatin Y, berarti haruslah X sama dengan Y. Nah, kemudian kalau kita punya log dengan 2 basis yang sama nih, sebagai basis B, log X dengan basis B itu sama dengan log Y dengan basis B, berarti haruslah X juga sama dengan Y. Nah, namun sayangnya sifat one-to-one ini tidak bisa dipakai untuk semua kasus. Kadang-kadang kita harus pakai sifat inverse gitu ya. Nah, sifat inverse itu adalah berdasarkan dari bahwa logaritma itu adalah inverse itu artinya kebalikan ya. Nah, jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponensial gitu. Jadi misalkan saya punya log B X itu sama dengan A, nah kita mau nyari X-nya. Nah, X itu bisa dicari dengan cara apa? Ya, B dipangkatin A. Gitu ya. Nah, sama juga nih, kalau kita punya B pangkat X sama dengan A, ya, gitu. Nah, kita mau nyari X-nya, ya berarti X-nya itu adalah, dengan, kan logaritma itu kebalikan dari pangkat atau eksponensial. Nah, eksponensial juga kebalikannya dari logaritma. Ya, seperti ini. Ya, semoga cukup jelas nih. Nanti akan lebih jelas lagi karena akan ada contoh. Nah, di sini saya ada satu contoh, yaitu 2, ini persamaan eksponensial ya. Jadi 2 dipangkatin 2x plus 1 sama dengan 128. Nah, kita akan coba selesaikan dengan sifat one-to-one. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan sifat one-to-one, berarti kita harus mengubah 128 itu menjadi 2 pangkat sesuatu ya. Jadi 2x plus 1, ini tuh 128 itu 2 pangkat sesuatunya itu apa gitu. 128. Nah, kebetulan kita ingat bahwa 128 itu adalah 2 pangkat 7. Nah, dengan menggunakan sifat one-to-one, ini tuh adalah menjadi, nah kita bisa selesaikan ini menjadi, dan X-nya ini adalah 3. Nah, ini adalah jawabannya. Jawaban dari persamaan eksponensial yang ada di atas ini dengan menggunakan sifat one-to-one. Nah, sekarang saya akan coba menyelesaikan ini dengan sifat inverse ya. Nah, dengan menggunakan sifat inverse bahwa pangkat itu adalah kebalikan dari logaritma ya. Berarti ini adalah 2x plus 1 adalah log 2 dengan log 128 dengan basis 2 gitu. Ya, dan ini log 128 dengan basis 2 itu kita bisa hitung nilainya adalah 7 ya. Karena 128 itu adalah 2 pangkat 7 ya. Nah, ini sama dengan 7. Jadi 2x plus 1. Nah, 2x sama dengan lagi-lagi 7 kurang 1 yaitu 6. X adalah 6 bagi 3 yaitu 6 bagi 2 ya, harusnya 3. Nah, ini adalah satu contoh dari persamaan eksponensial yang dikerjakan dengan sifat one-to-one atau sifat inverse. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persamaan eksponensial berikut ini nih ya. Nah, yang pertama, karena ini adalah 125 itu kita tahu 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. Jadi kita akan kerjakan ini dengan menggunakan sifat one-to-one. 5 pangkat 7 min X sama dengan 5 pangkat 3. Nah, otomatis 7 min X-nya itu sama dengan 3. Berarti 7 min 3 sama dengan X. X sama dengan 4. Ya, jadi solusi untuk persamaan eksponensial yang pertama itu adalah 4. Nah, untuk persamaan eksponensial yang kedua ini,
Nah, kita sebelum bisa menyelesaikannya, kita harus sederhanakan dulu nih ya. Karena di sini ada banyak suku nih. Suku 1, suku 2, suku 3 nih. Nah, kita coba sederhanakan. Sama dengan 7 plus 2 nih sekarang ya. Berarti 3E pangkat 2X sama dengan 9E pangkat 2X sama dengan 3 ya. Nah, di sini sayangnya kita nggak bisa pakai sifat one-to-one ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu 3 itu E pangkat berapa. Nah, kita nggak tahu nih. Ya. Nah, jadi makanya nggak bisa pakai sifat one-to-one gitu. Nah, oleh karena itu kita pakai sifat inverse gitu. Jadi 2X adalah log dengan basisnya itu E dari 3 gitu. Jadi log 3 dengan basis E. Tapi kita tahu log dengan basis E itu adalah len 3 gitu ya. Nah, untuk mencari nilai len 3, Anda bisa menggunakan kalkulator, tapi sebenarnya yang saya harapkan itu sebenarnya cukup ini aja, cukup jawabannya itu adalah len 3 per 2. Nah, ini ada udah cukup sih gitu. Tapi kalau mau pakai kalkulator silakan, len 3 itu ada di kalkulator, ya tinggal hitung aja. Len 3 ya. Nilainya itu adalah 1,09866 ya per 2. Nah, ini kalau kita hitung jawabannya adalah 0,5493 ya. Nah, dalam soal-soal jarang sekali saya akan meminta Anda untuk menghitung sih. Jadi biasanya jawabannya biarkan saja seperti ini nih ya. Ya, semoga dari dua contoh ini persamaan eksponensial sudah cukup jelas. Kita akan masuk ke dalam persamaan logaritma. Nah, sebelum masuk persamaan logaritma ternyata ada dua contoh lagi nih. Ya. Nah, kita akan coba kerjakan langsung nih. Nah, kita punya 5 pangkat 3x sama dengan 16. Nah, ini juga sama, tidak bisa menggunakan sifat one-to-one. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat 16 itu adalah 5 pangkat berapa gini. Kita nggak bisa membuat 16 itu jadi 5 pangkat sesuatu. Oleh karena itu kita tidak bisa pakai sifat one-to-one. Nah, oleh karena itu kita langsung pakai sifat logaritma aja ya. Berarti 3x sama dengan log dari 16 dengan basisnya 5. Ya. Nah, untuk menghitung ini, ya kita biarkan aja ini, log 5 dengan basis 16 dibagi 3. Nah, ini adalah jawabannya gitu ya, tanpa perlu dihitung. Tapi seandainya Anda butuh untuk dihitung, ya, kadang-kadang dalam soal aplikasi ini butuh dihitung sih nilainya jadi berapa gitu. Nah, sayangnya di kalkulator nggak ada log dengan basis 5, adanya log dengan basis 10. Tapi ini bisa kita ubah nih ke dalam pakai sifat logaritma di video yang sebelumnya nih. Ini adalah log dengan basis 10 dibagi log 5 dengan basis 10. Nah, ini bisa dihitung nih. Ya, log 16 dengan basis 10 itu adalah 1,2041. Nah, dibagi. Nah, log 5 dengan basis 10 itu adalah 0,69897. Nah, ini kalau kita hitung adalah sebentar. Jadi log berapa tadi? Log 16 dibagi log 5. Nah, dikali sepertiga ya. Jawabannya adalah 0,5742 ya. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini kita punya persamaan eksponensial, tapi ada 3 suku di sini nih ya. Nah, di sini itu kita lihat nih bahwa di sini kita punya 2 pangkat 2x, terus di sini ada 2 pangkat x gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai sifat substitusi ya, kalau Anda ingat persamaan kuadrat yang tersembunyi ya. Ya, 2x. Nah, akibatnya 2 pangkat 2x itu adalah u kuadrat. Sehingga persamaan ini bisa dirubah menjadi u kuadrat min 4u ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. U min 3, U min 1 sama dengan 0. Berarti U sama dengan 3 atau U sama dengan 1 ya. Nah, kita bisa selesaikan satu-satu nih. Pertama yang ini dulu nih. Nah, U-nya itu kan 2 pangkat X sama dengan 3 ya. Oh, berarti X-nya itu adalah, nah di sini saya pakai sifat inverse ya. Jadi log dengan basisnya 2 dari 3 ya. Nah, kemudian untuk yang 2 pangkat X sama dengan 1, nah di sini kita bisa pakai sifat one-to-one. Karena 1 itu adalah 2 pangkat 0 ya. Nah, X sama dengan 0. Ya, berarti jawabannya ada 2 nih. Ya, untuk persamaan eksponensial yang nomor 2, nih, jawabannya ada 2 ya. Ini. X-nya sama dengan log 3 dengan basis 2, dan yang satu lagi X-nya sama dengan 0.
Ya, semoga dari kedua contoh ini persamaan eksponensial jadi lebih jelas ya.